Pernah nggak sih lo dengar beras di gudang numpuk tapi di warung tetap mahal? Atau yang lebih nyesek lagi, pemerintah bilang stok aman, tapi emak-emak di pasar tetap geleng-geleng lihat harga beras. Pertanyaannya, lari kemana sih semua beras subsidi itu? Kenapa rakyat kecil masih teriak-teriak mahal? Nah, hari ini kita bahas tuntas dari jalur distribusinya, pemain-pemainnya, sampai apa sih yang bikin beras SPHP ini belum merata. Tonton sampai habis, biar lo paham gak cuman emosi. Oke, kita mulai dengan apa sih itu beras SPHP? SPHP adalah stabilisasi pasokan dan harga pangan. Program resmi pemerintah sejak tahun 2023. Tujuannya menahan gejolak harga beras di pasar. Dikelola langsung oleh Bulog. Harganya kalau ambil di gudang Bulog oleh mitra resmi penyalur adalah 11.000 per kilogram di Pulau Jawa, 11.600 per kilogram di luar Jawa. Tapi untuk harga eceran tertinggi dipatok 12.500 per kilogram. Sekali lagi ya, harga eceran tertingginya 12.500 per kilogram. Kalau lu dapat harga lebih dari itu, no comment gua. Lo tau lah ya apa artinya. Kualitas beras SPHP itu medium, disuplai ke pasar tradisional, retail modern, dan tempat-tempat khusus. Dan baru aja diluncurkan kembali secara besar-besaran 18 Juli 2025 kemarin di kantor pos Fatmawati. Dihadiri oleh banyak pejabat seperti Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Pertanian, Kepala Bappenas, dan jajaran BUMN strategis. Kenapa di kantor pos? Karena sekarang PT Pos Indonesia digandeng sebagai mitra distribusi yang utama. Katanya, pemerintah akan mendistribusikan 1,3 juta ton beras SPHP hingga akhir tahun 2025 dengan alokasi menjadi 3 zona. Zona pertama, Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi. Itu 857.000 ton. Zona 2, Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan 329.000 ton. Zona 3, Maluku dan Papua 131.000 ton. Semoga aja terrealisasi semua ya, dan sampai ke pelosok diterima oleh masyarakat yang memang layak menerimanya. Amin. Jadi bro, produksi beras tahun 2025, Januari sampai Agustus oleh BPS diproyeksikan mencapai 29,9 juta ton, naik 14% dibanding 2024. Stok nasional per Juli 2025 itu udah 4,2 juta ton. Tertinggi dalam sejarah sejak Bulog berdiri tahun 1969. Impor pun sudah dihentikan sejak awal tahun 2025. Bahkan Badan Pangan Nasional klaim stok aman sampai panen berikutnya. Tapi masalahnya bukan di gudang, tapi di distribusi. Stok aman, tapi beras SPHP belum bisa menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Itu masalahnya. Benar nggak gue? Coba komentar pendapat lo di bawah soal ini. Skenario ideal jalur distribusi beras SPHP itu dari gudang Bulog disalurkan lewat pasar rakyat, pasar induk, pasar tradisional gitu ya. Retail modern kayak Alfamart, Indomaret, Hypermart gitu ya. Program penyaluran langsung misalnya seperti operasi pasar. Program SPHP lewat kantor pos Indonesia. Juga warung pangan yang ada aplikasi baik online maupun offline. TNI Polri dalam program khusus intervensi daerah rawan. Tapi fakta lapangan, banyak pasar rakyat SPHP belum tersedia setiap hari. Banyak pedagang mengaku belum dapat jatah dari distributornya.
Di luar Jawa seperti Papua, NTT, Kalimantan, biaya distribusinya tinggi, bikin SPHP kalah bersaing. Di kantor pos baru jadi mitra aktif Juli 2025. Terlalu baru, jaringan belum kuat di banyak desa. Dari 514 kabupaten kota, distribusi SPHP efektif baru mencapai sekitar 320 daerah. Belum semua wilayah punya akses reguler ke jalur distribusi SPHP. Pemain utama beras SPHP itu Bulog, PT Pos Indonesia, distributor swasta lokal, pedagang besar di pasar induk ya, mitra retail modern, TNI, Polri yang khusus untuk operasi pasar di daerah rawan. Masalahnya, banyak distribusi SPHP dilakukan secara terpusat di kota. Jalur ke desa, terutama kawasan 3T ya, yang tertinggal, terdepan, terluar, itu belum optimal. Ada juga laporan praktik markup harga oleh pedagang kecil karena biaya ambil ke distributornya mahal. Banyak pedagang bilang, saya dapat beras SPHP, harusnya seminggu sekali, tapi pas datang udah tinggal sisa. Kadang malah nggak dapat sama sekali. Ini cerita nyata di lapangan yang gue ilustrasikan. Seorang petani bilang, panen bagus tapi harga GKP masih rendah. Ironisnya, beras SPHP dari Bulog malah jarang ada di pasar sini. Yang dijual ya tetap beras biasa yang harganya 14.000 ke atas. Ibu-ibu bilang, dengar-dengar ada beras murah SPHP. Tapi di warung saya belanja, katanya nggak masuk-masuk. Harus ke Indomaret. Tapi cek ke Indomaret juga sering kosong. Harapan pemerintah tentunya dengan adanya PT Pos, distribusi bisa menjangkau hingga ke desa-desa terpencil. TNI Polri diminta bantu salurkan ke daerah-daerah rawan pangan dan konflik. Perkuat warung berbasis aplikasi dan fisik. Bentuk sahabat SPHP, agen lokal di desa yang didistribusikan langsung. Pemerintah juga harus lakukan distribusi lewat koperasi desa dan BUMDes. Apalagi sekarang kan ada koperasi merah putih ya. Bayangkan ada 80.000 koperasi merah putih yang bisa jadi agen beras SPHP. Jalur ini harus dimanfaatkan maksimal. Pantau langsung jalur distribusi via aplikasi real time. Kewajiban tiap retail modern dan pasar untuk menyediakan kuota SPHP harian. Audit dan transparansi data penyaluran. Buka untuk publik. Program SPHP ini niatnya mulia, menjamin rakyat bisa makan beras yang layak dengan harga terjangkau. Tapi ingat, niat baik tanpa eksekusi yang adil dan merata cuma akan jadi angka di laporan. Pertanyaannya sekarang, kalau stok kita paling tinggi sepanjang sejarah, kalau gudang penuh, panen bagus, dan impor di stok, kenapa ibu-ibu di desa masih nggak bisa beli beras murah? Kalau setuju program ini harus sampai ke pelosok-pelosok, jangan lupa share video ini. Like, subscribe, dan komen pendapat lo. Bikin tag SPHP untuk rakyat, beras untuk semua, dan jangan mainin perut rakyat. Segitu aja video gua kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.